Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sayap militer organisasi Palestina Hamas Brigade Al-Qassam memamerkan rudal anti-bunker buatan Rusia dalam serangkaian serangan darat melawan tentara Israel di kawasan Jabalia, Gaza Utara. Rudal anti-bunker RPOA itu dikenal sebagai Shemil. Senjata itu pertama kali dipamerkan Al-Qassam untuk membalas serangan tentara Israel yang menggila di Jalan Old Gaza di daerah Jabalia Al-Balad, utara jalur Gaza. Lantas, seperti apa kehebatan senjata tersebut? Berbeda dari rudal jenis lainnya, rudal RPOA ini merupakan rancangan dari pabrik Rusia yang merupakan sebuah peluncur tembak yang dibekali hulu ledak termoberik. Senjata ini praktis untuk digunakan lantaran dapat dipasang di bahu dan digunakan untuk menyerang posisi musuh secara tersembunyi. Dengan menggunakan senjata ini, Brigade Al-Qassam mengklaim pihaknya bisa menghancurkan tank Israel di jarak jangkauan bidik 600 meter, 300 meter hingga 1000 meter. Kekuatan tembakan ini didapat karena rudal RPOA ini bekerja dengan menyedot oksigen sekitarnya sehingga dapat menghasilkan ledakan berkekuatan yang besar. Selain ledakan dari bom vakum ini juga sangat berbahaya karena rudal RPOA ini juga mengeluarkan zat berbahaya etilen oksida. Zat tersebut biasa digunakan sebagai bahan sterilisasi yang memiliki senyawa beracun jika mengenai tubuh manusia. Adapun korban yang terpapar zat ini dikabarkan bisa mengalami kulit terbakar serta mengalami gangguan pada paru-paru hingga pencernaan. ياسين 105 الآن إن شاء الله. Agresi Israel di Gaza semakin membuat kerugian yang cukup besar. Pasalnya, tentara Israel mengumumkan pada hari Kamis 27 Desember kemarin bahwa 3 anggotanya tewas lagi dalam pertempuran yang sedang berlangsung di jalur Gaza dan 7 lainnya terluka. Korban tewas baru adalah Sersan Cadangan Asaf Pinhas, 22 tahun, yang merupakan anggota dari Batalion 77 Brigade Migolan, dan dia dibunuh di selatan jalur Gaza. Kemudian yang kedua ada Kapten Neria Ziz, 24 tahun dari Batalion 52 Formasi Monumen Besi 401. Ia tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Tengah. Sementara itu yang ketiga ada Mayor Devir David Pima, 32 tahun, Wakil Komandan Batalion 198 Bnei Or Formasi 460 tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Tengah. Dengan terbunuhnya ketiga anggota tentara Israel tersebut, maka jumlah total kematian tentara Israel sejak serangan pada 7 Oktober lalu meningkat menjadi 501 perwira dan tentara. Jumlah korban tewas, tentara dan perwira yang terbunuh sejak dimulainya operasi militer darat di jalur Gaza dan juga dalam baku tembak di perbatasan utara ini yang namanya diizinkan untuk dipublikasikan juga meningkat menjadi 167 orang.
Israel belakangan ini kembali dituding mencuri organ milik warga Palestina yang telah meninggal. Tudingan itu dilontarkan oleh otoritas tempat di Gaza pada hari Selasa 26 Desember setelah menerima puluhan jenazah warga Palestina dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Setelah jenazah itu diperiksa, terungkap bahwa ada perubahan besar pada jenazah itu dan diduga telah terjadi pencurian organ. Dikutip dari The New Arab, jenazah tersebut diserahkan oleh Israel kepada otoritas di Gaza tanpa adanya identifikasi. Di samping itu, Israel juga menolak mengungkapkan dari mana puluhan jenazah itu didapatkan. Jenazah itu diduga adalah jenazah puluhan warga Palestina yang ditahan Israel saat operasi militer darat. Warga Palestina itu kemudian tewas dan jenazah mereka diambil oleh Israel. Dari kejadian ini, Israel sebenarnya sudah lama dituding mencuri organ tubuh warga Palestina yang telah meninggal. Seorang dokter Israel bernama Meira West mengklaim bahwa organ-organ itu diambil dari warga Palestina yang meninggal antara tahun 1996 dan 2002. Organ itu digunakan untuk penelitian kedokteran di universitas-universitas Israel dan ditransplantasikan ke dalam tubuh pasien. Klaim tersebut disampaikan oleh West dalam bukunya yang berjudul Over Their Dead Bodies. Pada tahun 2014, ada penyelidikan yang dilakukan oleh stasiun TV Israel mengenai praktik pengambilan organ. Dalam hasil penyelidikan itu terdapat pengakuan dari para pejabat tinggi bahwa kulit warga Palestina dan pekerja Afrika yang meninggal diambil untuk mengobati warga Israel. Salah satunya untuk tentara Israel yang mengalami luka bakar. Demikian program Breaking News pada sore hari ini. Saya Nur Asyari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.